tahun sebelum manusia mengenal tulisan, sebelum kota dibangun dan peradaban tumbuh, bumi telah dihuni oleh makhluk-makhluk berukuran raksasa. Daratan dipenuhi oleh hewan besar yang bergerak perlahan, namun memiliki kekuatan yang mampu membentuk lanskap alam. Mereka dikenal sebagai megafauna. Di antara mereka, ada satu garis keturunan yang bertahan melewati perubahan iklim, pergeseran benua, dan kepunahan massal. Garis keturunan itu adalah gajah. Pada masa prasejarah, keluarga gajah jauh lebih beragam daripada yang kita kenal hari ini. Bumi pernah dihuni oleh mamut berbulu, mastodon, dan berbagai spesies gajah purba lainnya. Mereka hidup di padang rumput luas, hutan terbuka, hingga wilayah bersalju. Namun, waktu tidak berpihak pada mereka. Perubahan iklim yang ekstrim, berakhirnya zaman es, dan munculnya manusia sebagai pemburu ulung, perlahan menghapus sebagian besar megafauna dari muka bumi. Satu persatu, mereka punah. Yang tersisa hari ini hanyalah sedikit keturunan terakhir dari keluarga besar itu. Gajah Afrika dan gajah Asia. Keberadaan mereka bukan hal biasa. Mereka adalah penyintas sejarah bumi. Para ilmuwan meyakini bahwa gajah bertahan bukan karena kekuatan fisik semata, melainkan karena kombinasi dari kecerdasan, ingatan panjang, dan struktur sosial yang kuat. Ketika lingkungan berubah, gajah mampu menyesuaikan jalur hidupnya. Ketika sumber air menghilang, mereka mengingat lokasi lain yang pernah dilalui, bahkan puluhan tahun sebelumnya. Ingatan ini tidak dimiliki oleh semua hewan, dan inilah yang membedakan gajah dari banyak spesies besar lain yang punah. Jejak sejarah gajah tidak hanya tertulis dalam fosil, tetapi juga dalam bentang alam. Banyak jalur migrasi purba yang awalnya dibentuk oleh pergerakan kawanan gajah. Jalur ini kemudian dimanfaatkan oleh spesies lain, bahkan oleh manusia. Tanpa disadari, langkah gajah ikut membentuk peta kehidupan di bumi. Ketika manusia purba mulai menyebar ke berbagai benua, hubungan dengan gajah pun mulai terbentuk. Awalnya, gajah dipandang sebagai ancaman atau sumber makanan. Namun seiring waktu, hubungan ini berubah. Di Asia, gajah mulai dilibatkan dalam kehidupan manusia. Mereka digunakan untuk transportasi, pekerjaan berat, bahkan menjadi simbol kekuasaan dan kebijaksanaan. Dalam banyak kebudayaan, gajah dihormati, bukan hanya karena ukurannya, tetapi karena ketenangannya. Namun, sejarah juga mencatat sisi gelap hubungan ini. Seiring meningkatnya populasi manusia, ruang hidup gajah mulai terdesak. Hutan dibuka, padang rumput berubah fungsi, jalur migrasi terputus. Gajah yang dulunya bergerak bebas, kini terjebak di wilayah yang semakin sempit. Disinilah titik balik terjadi. Gajah yang selama jutaan tahun berhasil bertahan dari perubahan alam, kini menghadapi ancaman terbesar dari spesies yang relatif baru di bumi, manusia. Ironisnya, gajah tidak punah karena gagal beradaptasi. Mereka punah karena dunia di sekitarnya berubah terlalu cepat. Perubahan yang tidak memberi waktu untuk mengingat, untuk belajar, dan untuk menyesuaikan diri. Hari ini, ketika kita melihat seekor gajah berjalan pelan di hutan, kita sedang menyaksikan sisi terakhir dari kehidupan, dari sebuah sejarah panjang. Seekor makhluk yang membawa jejak hutan
jutaan tahun evolusi di setiap langkahnya. Dan pertanyaannya kini bukan lagi apakah gajah mampu bertahan hidup, melainkan apakah manusia bersedia memberi ruang agar sejarah itu tidak berhenti di generasi kita. Jika dilihat sekilas, tubuh gajah tampak seperti kumpulan bagian besar yang disatukan oleh ukuran. Namun bagi alam, tidak ada satupun bagian tubuh gajah yang tercipta tanpa alasan. Setiap detail adalah hasil jutaan tahun percobaan evolusi. Mari kita mulai dari bagian paling khas, belalai. Belalai gajah bukanlah hidung biasa. Ia adalah gabungan antara hidung dan bibir atas yang berkembang menjadi alat serbaguna. Di dalam satu belalai terdapat lebih dari 4.000 otot. Tidak ada tulang, tidak ada sendi. Namun belalai mampu melakukan dua hal yang tampaknya bertolak belakang. Ia bisa mengangkat batang pohon yang lebih berat dan pada saat yang sama mengambil sehelai rumput tanpa merusaknya. Belalai digunakan untuk bernafas, mencium bau dari jarak jauh, minum, makan, berkomunikasi, bahkan menenangkan sesama gajah dengan sentuhan lembut. Dalam dunia hewan darat, tidak ada alat lain yang sekompleks belalai gajah. Lalu ada telinga. Telinga gajah yang besar sering dianggap hanya sebagai alat pendengar. Namun fungsi utamanya adalah mengatur suhu tubuh. Tubuh sebesar gajah menghasilkan panas yang besar. Untuk mendinginkannya, gajah mengibaskan telinganya, memompa darah ke permukaan kulit yang tipis dan penuh pembuluh darah. Proses ini membantu menurunkan suhu tubuh tanpa harus berkeringat. Pada gajah Afrika, telinga yang lebih besar menjadi adaptasi terhadap iklim yang lebih panas. Sementara gajah Asia, telinga yang lebih kecil cukup untuk lingkungan yang lebih lembab dan sejuk. Kulit gajah juga menyimpan cerita evolusi. Kulitnya tebal, namun sangat sensitif. Di banyak bagian tubuh, kulit gajah dipenuhi lipatan dan kerutan. Lipatan ini membantu menahan air dan lumpur, yang kemudian berfungsi sebagai pelindung alami dari panas matahari dan serangga. Itulah sebabnya gajah sering terlihat mandi lumpur, bukan sekedar bermain, tetapi bagian dari sistem perlindungan tubuh. Sekarang perhatikan kaki gajah. Kaki ini menopang berat tubuh yang bisa mencapai beberapa ton. Namun anehnya, langkah gajah hampir tidak bersuara. Rahasia itu terletak pada bantalan tebal di telapak kakinya. Bantalan ini menyerap tekanan dan meredam getaran. Karena itulah gajah bisa bergerak melalui hutan lebat tanpa menimbulkan suara keras. Kemampuan ini penting, bukan untuk berburu, tetapi untuk bergerak aman bersama kawanan dan anak-anaknya. Berbeda dengan hewan cepat, tulang gajah tebal dan kuat, namun tidak dirancang untuk lompatan atau gerakan mendadak. Segala sesuatu pada tubuh gajah dibangun untuk stabilitas, bukan kecepatan. Tulang gajah sendiri dirancang untuk daya tahan jangka panjang. Ini mencerminkan cara hidup mereka, pelan, teratur, berjangka panjang. Sistem pencernaan gajah juga unik. Sebagai herbivora, gajah memakan berbagai jenis tumbuhan. Namun, sistem pencernaannya tidak seefisien hewan pemama biak. Sebagian besar makanan hanya melewati tubuhnya tanpa tercerna sempurna. Apa yang tampak seperti kelemahan justru menjadi kekuatan ekosistem. Biji-biji yang keluar bersama kotoran gajah yang tidak tercerna dan tetap utuh, siap untuk tumbuh di tempat yang baru. Tubuh gajah secara tidak langsung dirancang untuk menyebarkan kehidupan. Ukuran tubuh gajah juga membawa konsekuensi. Gajah tumbuh membutuhkan makanan dalam jumlah yang besar dan ruang jelajah yang luas. Karena itu, gajah tidak pernah hidup sendiri. Tubuh besar memaksa mereka untuk terus bergerak, menjelajah, dan membuka jalur baru. Tanpa disadari, kebutuhan biologis gajah membentuk wajah hutan. Evolusi tidak menciptakan gajah untuk menjadi penguasa alam.
Sebaliknya, gajah diciptakan sebagai penjaga keseimbangan. Tubuhnya besar agar bisa mempengaruhi lingkungan. Langkahnya pelan agar perubahan terjadi perlahan. Dan umurnya panjang agar ingatan tentang alam tidak hilang dari generasi ke generasi. Saat kita melihat seekor gajah hari ini, yang kita lihat bukan hanya seekor hewan. Kita sedang melihat hasil akhir dari jutaan tahun penyempurnaan alam. Namun, desain sempurna ini memiliki satu kelemahan. Ia membutuhkan ruang, dan ruang itulah yang kini semakin menghilang. Di antara semua hewan darat, gajah memiliki otak terbesar. Beratnya bisa mencapai 5 kg. Namun yang membuatnya istimewa bukan sekedar ukuran. Struktur otak gajah menunjukkan perkembangan tinggi pada area yang berkaitan dengan ingatan, emosi, dan pembelajaran sosial. Ini bukan kebetulan. Bagi gajah, ingatan adalah alat bertahan hidup. Dalam lingkungan yang terus berubah, gajah harus mengingat di mana air pernah mengalir saat kemarau panjang, jalur mana yang aman untuk dilewati, dan wilayah mana yang menyimpan bahaya. Ingatan ini bisa bertahan puluhan tahun. Seekor gajah betina tua dapat membantu kawanan ke sumber air yang terakhir mereka kunjungi saat ia masih muda. Gajah juga mampu mengenali suara dari jarak yang sangat jauh. Mereka berkomunikasi menggunakan getaran rendah yang tidak selalu terdengar oleh manusia. Melalui getaran inilah, gajah dapat memberi peringatan bahaya atau memanggil kawanan lain yang berada beberapa kilometer jauhnya. Komunikasi ini memperkuat jaringan sosial yang luas dan kompleks. Penelitian menunjukkan bahwa gajah mampu mengenali diri mereka sendiri di cermin. Kemampuan ini hanya dimiliki oleh sedikit spesies di dunia hewan dan sering dikaitkan dengan kesadaran diri. Gajah tidak hanya bereaksi terhadap lingkungan, mereka menyadari keberadaan dirinya di dalam lingkungan itu. Namun, kecerdasan gajah tidak berkembang untuk kompetisi agresif. Ia berkembang untuk bekerja sama. Dalam dunia gajah, bertahan hidup bukan soal siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling mampu mengingat dan berbagi pengetahuan. Ingatan gajah bukan milik individu semata, ia adalah milik kawanan. Pengetahuan diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengalaman hidup. Ketika satu gajah tua mati, yang hilang bukan hanya satu tubuh, tapi satu perpustakaan pengetahuan alam. Inilah alasan mengapa hilangnya gajah dewasa memiliki dampak besar, bukan hanya secara populasi, tapi secara kognitif dan sosial. Gajah hidup dalam sistem sosial dan struktur dan stabil. Kawanan gajah umumnya terdiri dari betina dewasa dan anak-anak. Gajah jantan dewasa biasanya hidup menyendiri atau membentuk kelompok kecil sementara. Pusat dari struktur ini adalah matriark. Matriark adalah betina tertua dalam kawanan. Ia bukan pemimpin karena kekuatan, melainkan karena pengalaman. Ia mengingat musim kemarau terburuk, banjir terbesar, dan wilayah yang pernah membawa keselamatan. Ketika bahaya muncul, kawanan akan mengikuti keputusannya. Matriark menentukan kapan kawanan harus bergerak, kemana harus maju, dan kapan harus berhenti. Dalam kondisi ekstrim, keputusan matriark dapat menentukan hidup atau mati seluruh kelompok. Hubungan antar anggota kawanan sangat erat. Gajah sering menyentuh satu sama lain dengan belalai, sebagai bentuk komunikasi dan penguatan ingatan. Anak-anak gajah diasuh bersama. Jika seekor induk gajah lelah, maka betina lain akan membantu menjaga anaknya. Sistem ini menciptakan lingkungan aman bagi pertumbuhan generasi baru. Gajah muda ini akan belajar, namun bukan melalui perintah, tetapi melalui pengamatan. Mereka akan meniru perilaku gajah dewasa, belajar jalur migrasi, dan memahami isyarat bahaya. Pendidikan dalam dunia gajah bersifat kolektif.
Ketika struktur sosial ini terganggu, misalnya akibat perburuan atau pemisahan habitat, dampaknya akan sangat besar. Kawanan kehilangan arah, anak-anak kehilangan pembimbing, dan konflik dengan manusia meningkat. Dunia sosial gajah adalah fondasi dari keberlangsungan spesies ini. Tanpanya, gajah tidak hanya kehilangan keluarga, tetapi juga kehilangan identitas, emosi, duka, dan empati. Salah satu dari sedikit hewan yang menunjukkan respon emosional kompleks terhadap kematian. Ketika seekor gajah mati, anggota kawanan sering berkumpul di sekitarnya. Mereka menyentuh tubuhnya dengan belalai, berdiri diam dalam waktu lama, dan terkadang kembali ke lokasi tersebut bertahun-tahun kemudian. Perilaku ini tidak terkait dengan makanan atau ancaman. Ia menunjukkan adanya pengenalan terhadap kehilangan. Gajah tampaknya memahami bahwa satu individu tidak akan kembali. Empati juga terlihat dalam situasi sehari-hari. Ketika seekor gajah terluka, anggota kawanan lain akan berjalan lebih lambat. Ketika anak gajah terjatuh, betina dewasa segera membantu. Respon ini tidak diperintahkan, ia muncul secara spontan. Ikatan emosional antar gajah membuat mereka sangat sensitif terhadap perubahan sosial. Pemindahan paksa, penangkaran yang memisahkan keluarga, atau kehilangan induk dapat menimbulkan stres jangka panjang. Gajah dapat menunjukkan perilaku agresif atau apatis sebagai respon terhadap trauma. Pemahaman tentang emosi gajah mengubah cara manusia melihat mereka. Gajah bukan sekedar satwa liar besar. Mereka adalah makhluk sosial dengan perasaan, ingatan, dan ikatan. Ketika satu gajah mati karena perburuan atau konflik, dampaknya akan meluas ke seluruh kawanan. Kehilangan itu tidak berhenti pada satu individu. Ia mengguncang struktur sosial, emosional, dan kognitif kelompok. Di titik inilah, konservasi tidak lagi hanya soal angka populasi. Ia menjadi soal etika, hubungan antar makhluk hidup, dan tanggung jawab manusia terhadap spesies yang mampu merasakan kehilangan. Di setiap langkahnya, gajah mengubah lanskap. Tubuhnya yang besar dan kebiasaan makannya menjadikan gajah bukan sekedar penghuni hutan, tetapi pembentuknya. Para ilmuwan menyebut gajah sebagai ekosistem engineer atau arsitek ekosistem. Gajah mengonsumsi ratusan kilogram tumbuhan setiap hari, daun, ranting, kulit kayu, hingga buah-buahan besar menjadi bagian dari makanannya. Namun, hanya sebagian kecil yang benar-benar dicerna. Sisanya keluar bersama kotoran, membawa biji-biji tanaman ke tempat yang jauh dari induknya. Satu ekor gajah dapat menyebarkan ribuan biji setiap tahunnya. Biji-biji ini sering jatuh di lokasi terbuka yang tercipta karena gajah merubuhkan pohon kecil atau membuka jalur di hutan. Kondisi ini ideal bagi pertumbuhan tanaman baru. Beberapa spesies tumbuhan bahkan bergantung pada gajah untuk bertahan hidup. Biji mereka terlalu besar untuk dibawa hewan lain. Tanpa gajah, tumbuhan ini akan berkurang dan bersama mereka, seluruh jaringan kehidupan yang bergantung padanya. Di padang rumput, gajah mencegah dominasi semak dengan mematahkan pohon muda dan memakan vegetasi tertentu. Gajah menjaga keseimbangan antara hutan dan savana. Tanpa gajah, padang rumput dapat berubah menjadi hutan tertutup, mengancam spesies lain yang bergantung pada ruang terbuka. Gajah juga menggali tanah untuk mencari air dan mineral. Lubang-lubang ini sering menjadi sumber air bagi hewan lain saat kemarau. Apa yang dilakukan gajah untuk bertahan hidup secara tidak langsung menyelamatkan banyak spesies lain. Ketika gajah menghilang, perubahan tidak terjadi seketika. Ia berjalan perlahan namun pasti. Hutan menjadi lebih padat, keanekaragaman menurun, dan ekosistem kehilangan penjaga keseimbangannya. Hubungan manusia dan gajah telah berlangsung ribuan tahun. Dalam sejarah,
Gajah digunakan sebagai alat transportasi, pekerja hutan, bahkan simbol kekuasaan. Di banyak budaya, gajah dihormati sebagai lambang kebijaksanaan dan kekuatan. Namun, hubungan ini tidak selalu harmonis. Seiring bertambahnya populasi manusia, ruang hidup gajah mulai menyusut. Hutan dibuka untuk pertanian, perkebunan, dan pemukiman. Jalur migrasi gajah pun terputus. Ketika gajah kehilangan habitat, mereka tidak menghilang. Mereka bergerak, dan seringkali pergerakan itu membawa mereka ke ladang dan desa manusia. Sehingga konflik pun terjadi. Tanaman rusak, rumah hancur, dan terkadang nyawa manusia dan gajah melayang. Bagi manusia, gajah dianggap sebagai ancaman. Bagi gajah, manusia adalah penghalang dalam jalur hidup mereka. Masalah ini bukan sekedar konflik satwa, ini adalah cerminan dari ketidakseimbangan antara pembangunan dan pelestarian. Gajah tidak mengenal batas administratif, mereka mengikuti ingatan leluhur. Beberapa solusi mulai diterapkan. Koridor satwa dibangun untuk menghubungkan habitat dan terpisah. Sistem peringatan dini dikembangkan untuk mencegah pertemuan bahaya. Pendekatan ini menurut kerjasama manusia dengan alam, bukan melawannya. Ancaman terbesar terhadap gajah datang dari manusia. Perburuan ilegal demi gading telah menewaskan ratusan ribuan gajah dalam beberapa dekade terakhir. Gading gajah bukan sekedar tulang, ia menjadi simbol status dalam komunitas pasar gelap. Di banyak wilayah, gajah dewasa dibunuh, menyisakan anak-anak tanpa pelindung. Kawanan terpecah, pengetahuan hilang, dan trauma diwariskan kepada generasi berikutnya. Selain perburuan, kehilangan habitat menjadi ancaman yang tak kalah besar. Hutan tropis menyusut, savana terfragmentasi, dan ruang jelajah gajah menjadi semakin sempit. Perubahan iklim menambah tekanan, musim kemarau lebih panjang dan sumber air mengering, dan persaingan sumber daya juga semakin meningkat. Gajah harus berjalan lebih jauh untuk bertahan hidup. Di beberapa wilayah, populasi gajah telah turun drastis dalam waktu singkat. Penurunan ini tidak selalu terlihat langsung, namun dampaknya akan terasa selama puluhan tahun. Setiap gajah yang hilang adalah hilangnya peran ekologis, pengetahuan sosial, dan juga keseimbangan alam. Masa depan gajah masih bisa diselamatkan, namun waktu tidak berpihak. Upaya konservasi harus dilakukan secara terpadu. Melindungi gajah bukan hanya tentang menjaga individu, tetapi menjaga habitat harus tetap utuh. Jalur migrasi harus terbuka dan konflik harus diminimalkan. Pendidikan masyarakat menjadi kunci. Ketika manusia memahami peran gajah, pendekatan berubah dari konfrontasi menjadi koeksistensi. Teknologi juga berperan. Pelacakan satelit, pemantauan populasi, dan patroli berbasis data membantu melindungi gajah dari ancaman ilegal. Namun, konservasi sejati tidak bisa berdiri sendiri. Ia membutuhkan keputusan politik, dukungan ekonomi, dan perubahan perilaku manusia. Gajah telah menjaga bumi selama jutaan tahun. Kini, giliran manusia menentukan apakah penjaga alam ini akan tetap berjalan di hutan dan savana, atau hanya tersisa dalam ingatan. Seekor gajah bisa menanam ribuan pohon hanya dengan berjalan dan meninggalkan jejak hidupnya. Jika gajah hilang, alam akan berubah. Jika gajah bertahan, bumi ikut bertahan. Pilihan itu ada pada manusia.